Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Bapak Ibu, kajian perdana di Masjid Baitur Rahmah ya. Yang mana insyaallah kajian ini bukan perdana karena kajian ini adalah kajian rutin berseri. Sekarang kita sampai pada kajian yang ke-51 di beberapa tempat, baik di sekolahan ya, SD, SMP, SMA, putra putri, dan di beberapa masjid, Birrul Walidain di Pamulang, Ponpes, dan di Al-Balad Residen, dan juga ada di Masjid An-Nur Sarwa Village. Kajian ini berlanjut, jadi bagi yang tertinggal silakan melihat ke rekamannya di channel Abdurrahim Ayub ya. Di situ saya taruh, saya usahakan rekam. Dan ini ada 6 jilid, kita baru di jilid pertama. Sekarang kita baru sampai di halaman 144, yaitu dengan tema dunia sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Di kajian yang ke-50 kita telah bacakan bahwa dunia zaman fatrah, yaitu antara Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW, itu fatrah namanya. Nabi Isa sudah berakhir, Nabi Muhammad belum diutus. Sekitar 600 tahun itu, kan Nabi Muhammad diutus 640 sekian ya, abad ke-7. Jadi sekitar 700 tahun, 7 abad ya, abad ke-7. Dan itu adalah zaman-zaman di mana manusia itu buruk sekali akhlak, moral ya, dan akidahnya rusak. Karena Kristen nggak bertahan dengan keasliannya, Yahudi tidak bertahan dengan keasliannya, agama-agama Ibrahim juga, bahkan di Jazirah Arab, negaranya tempat tinggalnya Nabi Ismail juga tidak bertahan tauhid itu, karena terbukti dengan dibawanya berhala-berhala seperti Hubal dan lain-lain dari Syam, dibawa ke situ, ditaruh di Ka'bah, sehingga Rasulullah SAW ya menyatakan, bersabda, wa inna Allah nazara ila ahlil ard famaqatahum arabahum wajamahum ila baqaya min ahlil kitab. Sungguhnya Allah Jalla Jalaluhu melihat penduduk bumi, dan Allah Subhanahu wa taala murka pada mereka semua, baik yang Arab maupun yang non Arab, kecuali sisa-sisa dari ahli kitab yang masih berpegang teguh dengan agama mereka. Hadis ini hadis riwayat Muslim 2865. Rasulullah menggunakan kata baqaya. Ingat ya, Rasulullah bukan survei, Rasulullah bukan baca media, oh di sini udah rusak, bukan. Rasulullah diwahyukan, walaupun tidak di Quran, begitu Rasulullah bicara itu wahyu, jadi tepat. Nggak harus beliau survei, belajar, ini tidak. Ya, ini berdasarkan wahyu dari Allah. Makanya Rasulullah memilih kata sesuai dengan wahyu. Ya. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidaklah yang aku ucapkan ya dari hawa nafsuku, ya, kecuali dari wahyu Allah. Makanya di sini dikatakan baqaya, halaman 144. Yang punya bekal Islam silakan dibuka, nggak apa-apa, buka HP silakan.
Cikal bakal Islam, ya. Di halaman 44 itu ada kata baqaya. Ustadz Dr. Firanda Dirja penulis menyatakan Rasulullah SAW menyebut kata baqaya, sisa-sisa, untuk menegaskan bahwa jumlah mereka yang masih beragama dan bermoral sangatlah sedikit. Ya, jadi jumlah manusia seluruh dunia yang beragama dan bermoral itu sedikit sekali, sehingga tidak bisa memberikan pengaruh secara langsung, ya, terhadap selain mereka. Sudah sedikit, ya, karena sedikitnya tidak bisa memberi pengaruh yang baik. Mereka bukanlah sekelompok orang soleh yang terkumpul pada satu tempat, melainkan tersebar di berbagai penjuru dunia, sehingga semakin lemahlah pengaruh mereka. Sudah sedikit terpisah, ya. Kalau sapu lidi sudah sedikit, ya, 1, 2 di sana nggak bisa nyapu yang benar, ya. Sapu lidi bisa nyapu karena digabung. Ya, ini juga manusia soleh banyak, tapi berpisah, berpencar, sehingga tidak dapat membersihkan moral, memurnikan akidah gitu. Sudahlah berjumlah sedikit, tambah lagi jarak yang memisahkan mereka, bisa mencapai ratusan hingga ribuan mil, ya, ratusan ribuan kilometer. Sementara sarana komunikasi dan transportasi belum seperti saat ini. Kita harus melihat ke belakang. Transportasi, komunikasi, kenyamanan perjalanan belum senyaman sekarang. Ya, ada pesawat. Dulu zaman 600 tahun Masehi, ya, masih kuno. Saudaraku pembaca, marilah kita mulai menyusuri peradaban manusia di berbagai tempat di saat itu. Di zaman sebelum diutusnya Rasulullah SAW, kita akan melihat kondisi manusia di zaman tersebut, serta bagaimana akhlak lingkungan dan adat istiadat mereka. Ya, di halaman 145 penulis Ustadz Firanda menulis memulai dengan zaman, ya, fatrah ini dengan bangsa Romawi. Sekedar murojaah, fatrah artinya, ya, zaman dimana yang tadi utusan belum datang, utusan yang lama sudah mulai dilupakan, bukan sekedar dilupakan, dirubah ajarannya, ya, begitu. Tapi manusia tetap ada walaupun sedikit tadi. Bangsa Romawi, kita berbicara masalah bangsa Romawi. Berbicara tentang bangsa Romawi, pikiran kita pasti langsung tertuju pada kerajaan Romawi yang kekuasaannya di kala itu hampir mencapai setengah permukaan bumi, termasuk 75% dari dataran benua Eropa saat ini. Ya, itu Romawi, adik kuasa seperti Amerika sekarang mungkin, atau Rusia. Kalau Romawi lebih dikiaskan dengan Amerika, ya. Persia mungkin Cina karena musyrik. Karena kalau Rusia mirip Romawi karena dia Kristen Ortodok. Amerika Kristen Katolik atau Protestan sekarang. Bahkan ada sebuah surah, ya, surah di dalam Al-Quran yang dinamai dengan surah Ar-Rum. Allah Jalla Jalaluhu berfirman di awalnya, ya, dimulai dengan alif lam mim, ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzin yafrahul mu'minin. Dalam tafsir Ibnu Katsir panjang sekali beliau menulis tentang ayat ini, tafsirnya, di mana pemberitaan, ya, yang artinya telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat, dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang beriman. Jadi sejak dahulu sudah ada, misalkan Amerika perang sama Cina misalkan, orang beriman mungkin orang Islam berpihak ke
Amerika mungkin karena ahlul kitab kebanyakan di sana. Orang Cina kebanyakan orang musyrik, komunis dan lain-lain. Itu bisa seperti itu. Nah, kalau dulu orang beriman berpihak kepada Romawi. Ya. Orang musyrik Quraisy dan sekitarnya berpihak kepada Persia. Karena ya milahum ya agama mereka sama, ya kesyirikan yang itu ahlul kitab, walaupun kitabnya sudah dirubah-rubah tapi masih agama samawi panggilannya. Oleh sebab itu tafsir ini panjang sekali, tapi kita bacakan sedikit secara ringkas. Ayat-ayat yang diturunkan yaitu Ghulibatur Rum, telah dikalahkan bangsa Romawi. Ayat-ayat ini diturunkan ketika Sabur Raja Persia berhasil mengalahkan tentara Romawi dan berhasil merebut negeri-negeri Syam. Ini kejayaan Persia ini di bawah pemerintahannya Sabur berdasarkan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ingat, beliau bukan mufasir saja, beliau menulis beberapa kitab sejarah. Ya, kalau ingat ya mungkin Al-Bidayah wa Nihayah ya, beliau kan karyanya. Beliau ahli sejarah, makanya kita baca lebih bagus ini, kita baca semua sedikit ya. Dan berhasil merebut negeri-negeri Syam serta bagian lainnya yang termasuk ke dalam wilayah kerajaan Romawi dari tanah Jazirah Arabia. Jadi main rebut-rebutan biasa itu, yang menang menduduki. Juga sebagian besar wilayah kerajaan Romawi, sehingga Kaisar Romawi Heraklius terpaksa mundur dan mengungsi ke Konstantinopel. Ingat, Kaisar itu Kaisar Romawi Heraklius zamannya ini Kaisar terakhir. Kalau Kisra untuk Persia, kalau Romawi Kaisar terakhir yang berhadapan dengan Kisra Sabur Raja Persia disebut Heraklius. Nah, mundur ke Konstantin di daerah Turki ya. Ia dikepung oleh Raja Sabur ya dan tentara. Jadi mundur ke Konstantin. Secara ringkas dikepung, lalu di sini ada yang bagus tentang sikap para sahabat ya, tentang keadaan adidaya itu ya. Di sini dijelaskan bahwa Abu Bakar radhiyallahu ya menceritakan hal tersebut pada Rasulullah, maka beliau SAW bersabda, ingatlah sesungguhnya mereka orang-orang Romawi akan beroleh kemenangan. Jadi berita kekalahan Romawi sampai ke para sahabat. Abu Bakar menyampaikan, Rasulullah bilang nanti akan menang Romawi gitu. Lalu Abu Bakar menceritakan hal tersebut pada orang-orang musyrik. Maka mereka berkata, marilah kita menentukan batas waktunya antara kami dan kamu. Jadi tebak-tebakan nih. Ya wallahu ini dulu syariahnya gimana ini? Tebak-tebakan ya. Maka ada beritanya ditebak beberapa onta. Kalau Romawi menang ya beberapa tahun, Abu Bakar menang. Ya sahabat sampai tebak-tebakan dengan kaum musyrik. Karena setelah diceritakan, ya, jika tebakan kami tepat maka kami mendapat anu dan anu ya. Dijelaskan anu dan anunya itu berupa onta, beberapa ekor onta. Maka masa yang ditentukan oleh Abu Bakar adalah 5 tahun. Nah begitu. Lalu Abu Bakar menceritakan hal tersebut pada Rasulullah. Rasulullah bilang, mengapa kamu tidak jadikan masa itu di bawah 10 tahun? Ya, bagi yang belajar bahasa Arab tahu ini. Ya, wa fi bid'ah sinin, bid'ah, ba, ya, ain, bid itu antara 3 dan 9. Ya, tapi Abu Bakar ayat ini belum turun. Maka Abu Bakar kalah karena dia bilang ya 5 tahun lagi Romawi menang. Rasulullah kritisi, jangan terlalu cepat-cepat ya itu.
Lalu kami menceritakan itu kepada Rasulullah, ya maka Rasulullah, mengapa tidak kau jadikan masa itu di bawah 10 tahun? Kata bir antara 3 dan 9. Ya, yaitu di atas 5 tahun begitu. Nah, ini kisah di mana sahabat benar-benar update juga dengan berita-berita internasional. Padahal zaman pada saat itu nggak ada internet dan lain-lain. Ya, jadi kita tidak boleh sama sekali tidak tahu tentang salafi, sudah Quran sudah tidak. Sahabat Abu Bakar salafi banget. Memikirkan Rasulullah tokoh salafi itu. Ya jadi jangan mentang-mentang ini buta sama sekali. Tidak boleh, itu Rasulullah meladeni ya. Meladeni padahal dakwah pada situ sedang sangat genting. Ya, gitu. Ya, jadi intinya setelah itu baru Abu Bakar taruhannya bahasa kitanya ya, taruhannya. Nah, penting taruhan. Terus Rasulullah ajarkan ya di bawah 10 tahun, akhirnya 7 tahun benar. Ya, menang maka dapat hadiah. Itu. Ya. Taruhannya di sini berita di Nukasir 4 ekor unta, lumayan kan kalau menang 4 ekor unta. Ini pribadi ya. Gitu. Rasulullah nggak dibilang ikut di sini, tapi membiarkan. Mungkin hukum maisir belum dihapus benar-benar. Kalau ini masuk maisir, apakah ini masuk yang boleh? Wallahu a'lam. Begitu. Ya jadi itu situasi Romawi. Ya. Kerajaan Romawi terbagi menjadi 2 bagian, ya. Romawi Timur, ibu kotanya Konstantin, ya, Konstantinopel di zaman Rasulullah. Negara ini dipimpin oleh Kaisar Heraklius. Ini yang Rasulullah kirimkan surat. Ya. Kaisar adalah sebutan bagi raja pemimpin Romawi. Jadi ada 2, Romawi Timur, yaitu ibu kotanya Konstantin. Ya. Kalau Romawi Barat, ibu kotanya adalah Roma. Roma itu di Italia ya sekarang. Ya, kerajaan ini sudah runtuh sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW dan tidaklah tersisa kecuali Romawi Timur. Jadi begitu Nabi diutus, kerajaan ini sudah runtuh. Jadi Romawi juga terpecah. Ya, dahulu di Romawi terdapat perselisihan keyakinan yang sangat sengit antara kelompok Nasrani. Kerajaan Romawi Timur menganut Kristen Ortodok, sedangkan Romawi Barat menganut Kristen Katolik. Ingat, Katolik dan Ortodok. Apa perbedaannya sih, saya kutip sedikit sekedar menambah wawasan. Ya, dimana perbedaan ada 7 yang paling penting. Perbedaan antara kepala gerejanya berbeda. Umat Kristen Ortodok menganggap Yesus Kristus sebagai kepala gereja, sedangkan Katolik Roma dipimpin oleh Paus sudah beralih dari Kristus ke Paus begitu. Ya, menggunakan gelar vikaris. Kalau Ortodok tetap Katolik Roma tetap ke Yesus. Selibat untuk para imam. Di gereja Katolik Roma, para imam dan uskup harus menjalankan selibat sebelum dan sudah ditahbiskan. Ya, begitu. Selibat apa ini? Pembaptisan oleh ya. Di gereja Ortodok Rusia diapam dan imam harus menjalankan selibat hanya setelah ditahbiskan, dipilih ya. Yes. Pendeta Ortodok berjanggut, sedangkan Kristen tidak berjanggut, polos-polos, ya. Begitu. Itu ciri-ciri saja. Tanda salib, ya. Pada tahun 1570, Paus Pius V menetapkan bahwa umat Katolik harus melakukan tanda salib dari kepala ke dada dan dari bahu kiri ke kanan, dari kepala ke dada, kiri ke kanan, itu maksudnya. Tanda beda itu. Jadi antum kalau ini ini Katolik, ini Protestan, rupanya ada ya.
Juga tanda itu dilakukan kan 5 jari tangan kanan disatukan, belakang 5 stigmata Yesus ya. Begitu. Penjamuan kudus dalam tradisi komuni kudus diberikan kepada bayi sejak saat pembaptisan. Ya, berdasarkan ayat Matius 19:14. Gitu. Sedangkan di Katolik Roma penjamuan kudus pertama seorang anak biasa dilakukan pada usia 8-9 tahun. Beda. Ya. Roma 8-9 tahun. Roti Ekaristi. Ya, dalam Katolik Roma apa yang disebut azimes, roti tidak beragi, digunakan sebagai roti Ekaristi dalam perjamuan kudus. Itu biasa pendeta biasanya makmumnya, jamaahnya keliling kasih roti, ya, gitu. Dan anggur. Itu darah dan daging Yesus kalau nggak salah. Ya, itu yang ketujuh interior. Ya, interior gerejanya pun berbeda. Interior gereja Ortodok kalau nggak salah ya hanya dalam tradisi Katolik berlutut lama dari bagian biasa dan dalam doa. Ortodok membungkuk ke tanah, begitu. Ya sedikit sebagai wawasan bahwa perbedaan itu sampai bisa perang. Jadi di Inggris sering perang. Halaman 146. Sekarang masuk ke 147. Ya. Nah, dahulu di Romawi terdapat perselisihan keyakinan yang sangat sengit antara kelompok Nasrani, ya, kerajaan Romawi Timur mengalami itu. Adapun dari sisi akhlak, nah, Romawi dari sisi akhlak. Ini coba kita baca kayak kita kenal situasi ini gitu. Coba kita baca nih. Adapun dari sisi akhlak, maka bangsa Romawi saat ini mengalami kemerosotan moral yang sangat tajam. Contohnya seperti telatnya usia pernikahan sehingga pernikahan menjadi sesuatu yang tabu. Banyakan penduduknya memilih untuk membujang daripada menikah. Hal ini dikarenakan biaya pernikahan saat itu sangat mahal. Sedangkan kebanyakan manusia adalah fakir miskin. Padahal harta di negara Romawi sangat banyak. Namun harta tersebut hanya terkumpul pada segelintir pejabat kerajaan Romawi. Dan fenomena ini tentunya menyebabkan tersebarnya zina di setiap tempat dan kacaunya nasab. Jadi perlu diingat, karena kezaliman pemerintahan Romawi, maka rakyat yang menderita. Kawin nikah aja susah, ya. Tapi ini bukan di negeri Romawi saja, sampai sekarang masih ada seperti itu kan. Kawin nikah maharnya mahal sekali. Bahkan di Saudi katanya mahar nikah itu mahal sekali, sehingga banyak yang tidak mau nikah atau nikah dengan bangsa lain yang murah mahar. Di Indonesia mahar termasuk murah, kita bersyukur, ya begitu. Tapi semurah-murahnya tetap aja bagi orang miskin masih berat kehidupan selanjutnya. Suap menyuap menjadi suatu asas dalam muamalah dengan petugas negara. Kebutuhan apapun tidaklah bisa terselesaikan tanpa memberikan suap terlebih dahulu. Begitu juga beratnya pajak yang dibebankan atas setiap penduduk yang ternyata merupakan kalangan miskin dan fakir, yang kemudian dialirkan kepada kalangan hartawan dan bangsawan di antara mereka. Pajak tinggi, suap menyuap sudah biasa. Rupanya bukan sekarang aja, di Indonesia mirip gitu ya. Romawi juga seperti itu. Ya di Indonesia kita akui seperti itu. Kalau saya tinggal di 17 tahun ya, saya jarang sekali dengar pejabat ketangkep dalam keadaan korupsi. Hampir saya nggak ingat. 17 tahun baca dulu, kita baca koran, baca ini, ya saya nggak ingat itu, ya kalau di sini ingat terus. Baru buka aja saya,
hampir setiap dari kalangan agama umum. Ya. Nah, ini yang membedakan. Padahal mereka berkiblat kepada Romawi. Mereka kan termasuk. Tapi Romawi mungkin ada perbaikan sistem. Ya, di sana polisi saya nggak pernah lihat. Saya pernah di stop beberapa kali polisi, tapi nggak pernah. Ya, nggak kepikir untuk nyogok atau apa. Suap menyuap ya tadi sudah. Lihat pula salah satu ajang yang menjadi hiburan di Romawi Timur, yaitu ajang gladiator, yang merupakan ajang pergulatan antara para budak, ya, dengan binatang buas dalam sebuah arena yang terkunci, yang ditonton oleh kalangan bangsawan dan hartawan. Di antara mereka menikmati tontonan yang menampilkan kebengisan dan kekejaman, ya, semacam ini. Mereka bertepuk tangan ketika melihat binatang buas yang akhirnya berhasil memakan budak yang telah mati setelah pergulatan. Kalau ini terus ya, budaya ini masuk kepada waktu ya orang-orang Inggris masuk ke Amerika, ya, Indian jadi hewan buruan, gak dianggap manusia. Di Aborigin kita baca sejarah karena kita sekolah di sana. Ada sejarah di mana Aborigin dianggap binatang, hewan, dirantai, diburu. Ya, saya pernah baca buku karangan pendeta. Kenapa perbedaan Aborigin dan Indian? Kalau Indian masih ada, begitu orang Inggris datang mereka perangi. Aborigin tidak. Aborigin mempercayai bahwa orang kulit putih adalah roh-roh nenek moyang mereka yang datang ke bumi. Maka mereka amati dari jauh. Setelah mereka ditangkap, oh ini bukan roh nenek moyang kita, ini kok jahat sekali. Ya, bukan putih ya. Kalau India langsung perang, tapi kalah. Ya, Apache dan lain kalah terus. Tapi kalau Aborigin memperhatikan dari jauh, ini tulisan seorang pendeta, ya, orientalis. Nah, tapi kejebak, tapi pas mau berontak sudah kalah, sehingga di Tasmania cuma tersisa puluhan orang, ya, habis. Dan mereka juga ada golden age, golden children. Golden children adalah anak-anak Aborigin dibawa ke Inggris, dididik pakai pakaian kolonial dan dibalikin, dan dipisahkan dari ayah dan ibunya. Itu golden children. Mereka panggilnya golden children, tapi Aborigin bilang itu kesengsaraan yang memisahkan anak dan ibunya. Jahat itu. Maka mereka balik, golden children ini balik jadi politician, lawyer. Mereka memusuhi kulit putih, mendirikan grup kemana, ya, the stolen age, usia yang hilang. Kita juga pernah ada di sini Depok itu orang hitam tapi dikirim ke Belanda untuk dididik. Bahasa Belandanya jago, pakaiannya kayak orang Belanda, balik lagi Depok, makanya dikenal Belanda Depok. Nah, itu karena pernah Depok itu bukan bagian dari Belanda, dia orang kaya membeli daerah itu, bikin negara sendiri, gitu kalau nggak salah gitu. Saksikan juga bagaimana moral bangsa Romawi saat berperang. Di masa Vespasianus, salah satu kaisar Romawi, pernah dilakukan blokade atas kaum Yahudi di Quds pada tahun 70 Masehi. Selama 5 bulan penuh blokade ini, usia pada bulan September tahun 70 Masehi, dan kemudian diikuti dengan pembantaian keji dan bengis atas kaum Yahudi Quds. Vespasianus memaksa setiap lelaki Yahudi untuk membantai istri dan anak-anaknya dengan tangan sendiri. Siapapun yang tidak menuruti perintah ini maka akan disiksa habis-habisan. Lantaran rasa takut yang amat sangat, para lelaki Yahudi pun mulai membunuh keluarga mereka sendiri. Tidak cukup sampai di situ, Vespasianus kemudian mulai mengundi, ya, antara setiap dua lelaki Yahudi yang masih hidup untuk memutuskan siapakah yang di antara mereka yang akan membunuh saudaranya. Akhirnya mereka pun kembali saling membunuh di antara mereka. Lihatlah alangkah keji
dan tak bermoralnya bangsa Romawi itu. Ya kalau dilihat, ya ini sejarah ya. Alhamdulillah kita dijauhi dari cobaan seperti itu. Seperti Ashabul Ukhdud, ya kisah-kisah ini seperti itu. Ya, kisah Kristen yang disiksa juga banyak. Ya, nggak tahu Kristen itu sudah berpaham rusak atau masih baik. Ya. Jadi perjuangan agama, sejarah manusia tentang keyakinannya ini ya selalu seperti itu. Yang berkuasa menyiksa. Ya, beda dengan Islam atau masuk Palestina ya beda. Sebelum kita masuk kepada Persia, bangsa Persia, sedikit kita luaskan tentang Heraklius. Karena Rasulullah dalam hadisnya Bukhari itu ada dialog antara Rasulullah dan utusan Rasulullah kepada Heraklius dan kaum Quraisy kepada Heraklius gitu. Nah, ini masyhur sekali dan sering kita baca di sini, yaitu Abu Sufyan ya begitu. Heraklius ini kalau penjelasan Syekh Utsaimin orang yang zaki ya, pintar, tapi tidak dapat hidayah. Pintar, cerdas. Dia tahu kapan Nabi datang, di mana, ya. Karena dia dikelilingi orang-orang pintar seperti dukun-dukun, peramal, astronomi dan lain-lain. Ya, begitu. Dan dia dikirimi surat. Ya. Begitu menerima surat dari Rasulullah SAW, mungkin nanti dibahas di tempat lain, saya tambahkan saja. Kaisar berkeringat untuk melakukan penelitian untuk mengetahui kebenaran kenabian Muhammad SAW. Ya, orang-orang memiliki hubungan erat dengan Nabi SAW. Pilihannya jatuh pada orang Quraisy, yaitu Abu Sufyan. Pertanyaannya juga pertanyaan cerdas, ya. Ditanya dulu siapa nasab yang paling dekat di antara kamu, ya. Bertahap banget, nanyanya itu. Nah, ini hadis ini disarah oleh Syekh Utsaimin juga, dan memang disimpulkan bahwa Heraklius ini memang benar-benar negarawan, ulung, pintar, peramal, ahli strategi. Kalau ahli strategi kan dijelaskan di dalam tafsir, begitu Heraklius dikelilingi di Konstantin, ya, dia menawarkan diri ke Kaisar Kisra. Kamu jangan bunuh kami, saya punya harta yang banyak sekali, bebaskan kami, izinkan kami keluar ngumpulin harta itu. Hartanya itu saking banyaknya sampai Raja Persia ini ngiler, istilahnya, benarkah gitu? Jadi nggak bukan lagi strategi, dia lupa, ya, karena harta. Dan Heraklius pandai, ini kelemahan di sini, benar. Lalu keluar. Dan di Nukasir menjelaskan, andaikan benar-benar itu ada, itu nggak mungkin ada itu harta yang dijanjikan ke Kisra. Mau puluhan tahun dikumpulkan nggak akan sampai segitu, karena janjinya buluk banget. Dan Kisra setuju. Makanya begitu Heraklius keluar dari Konstantin, dia nggak nyari harta, dia tahu harta nggak ada. Dia serang itu Persia langsung. Ya, dia serang pusatnya, dia serang semua bagian Persia yang di luar, yang ya sisa yang tidak sedang mengelilingi Konstantin, ya. Dan dia memobilisasi untuk mempunyai kekuatan baru. Begitu dia perang, dia tangkap anaknya Kisra, digundulin, dikirim ke Konstantin, perbatasan Konstantin nih, dengan tulisan ini harta yang kamu tunggu. Itu anaknya Kisra, dibotakin, nggak dibunuh, pakai kuda. Nih anak yang kamu, ini harta yang kamu tunggu. Setelah itu dihancurkan oleh Heraklius, ya, gitu. Nah, itu kecerdikan Heraklius. Nah, kita nggak akan bahas suratnya karena sering dan
kelebihan Heraklius. Di dalam tafsir Suratul Rum dibaca saja, Ibnu Katsir menulis dengan panjang sekali, ya, panjang dan lengkap. Karena dia juga mufasir, ya, ahli sejarah, gitu, ya, bahkan cukup detail, ya. Dan yang paling penting dalam mempelajari sejarah, ya, kita tetap mencari yang paling sahih, ya, jadi jangan asal-asalan juga. Yang paling sahih ya kita cari paling mendekati, sebagaimana Ustadz Firanda juga bicara Heraklius mengambil dari Ibnu Katsir. Kalau Ibnu Katsir aman insyaallah, kecuali ada hadis ya perlu diteliti kalau hadisnya. Kalau cerita boleh diceritakan kembali, ya, banyak sekali. Ya, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Jarir, Abu Hatim dan Al-Bazzar, lalu ada yang Al-Amas dari Atiyah dari Abu Sa'id dan lain-lain. Ya, ketika perang Badar terjadi bertepatan dengan itu bangsa Romawi beroleh kemenangan atas bangsa Persia. Maka kaum mukmin gembira mendengar berita tersebut, dan Allah menurunkan firman-Nya, dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembira orang-orang yang beriman karena pertolongan Allah, dan Dia menolong siapa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Tapi kegembiraan orang beriman diingatkan oleh ayat itu karena pertolongan Allah, bukan karena kehebatan Romawi saja. Ya, di antara orang kafir sama orang musyrik, orang kafir, kitabin, ya, ahli kitab. Maka para sahabat pada saat itu juga sedang berperang, ya, perang Badar. Tapi ada ulama nyatakan kemenangan bangsa Romawi atas bangsa Persia justru terjadi di tahun ditandatanginya perjanjian Hudaybiyah, ya, gitu. Jadi yang mana saja silakan. Dan Romawi didakwahkan oleh Rasulullah di zaman Hudaybiyah, karena di zaman Hudaybiyah itu terjadinya gencatan senjata, tidak boleh perang, di mana perjanjian Hudaybiyah ini hampir menggoncangkan sebagian orang beriman, karena Rasulullah seakan-akan sikap perjanjian itu ngalah sekali. Ya, jika ada orang musyrik lari ke Madinah dari Mekah, maka Rasulullah harus balikan mereka. Padahal mereka orang Islam, harus balikan karena perjanjian. Jika ada orang Madinah yang Islam, terus mereka mau balik ke Mekah atau murtad, Rasulullah nggak boleh bunuh, diizinkan. Nah, Umar tergoncang ya, perjanjian itu tergoncang Umar. Ya, sehingga menyatakan, bukanlah kami Islam Muslim, bukankah Allah? Begitulah ada pertanyaan ke Abu Bakar. Abu Bakar diam. Itu bedanya Umar dan Abu Bakar. Abu Bakar itu as-siddiq, benar-benar Siddiqul Akbar. Waktu Isra Mi'raj langsung membenarkan. Pada satu dia Abu Bakar tidak ngomong apa-apa, diam saja, berpaling dari Umar. Ya, dan itu goncangan. Orang beriman sampai melihat nggak dengerin ucapan Rasulullah. Ayo kamu tahalul, potong rambut kamu, sembelih hewan kamu. Pada diam. Rasulullah sedih masuk ke kemahnya, berjumpa lalu selama. Kenapa wahai Rasulullah? Gini-gini nggak ada mereka. Nggak usah bicara dengan mereka. Kamu keluar, kamu cukur rambut kamu sembelih hewan kamu. Rasulullah mengikut nasihat istrinya yang dia cintai. Ya, boleh istri memberi pendapat yang bagus. Ya, seorang suami atau bapak boleh mengambil nasihat yang baik dari pasangan hidupnya. Yang ikut pada saat itu adalah Ummu Salamah. Langsung Rasul cukur, sembelih. Ya, sejak itu sahabat berebutan nyukur dan menyembelih. Itu hikmah yang besar. Dan karena perjanjian itu maka Rasulullah mengirim surat ke Heraklius, karena tidak ada perangan fisik, digunakan oleh Rasulullah sebagai dakwah
Nah, ini yang perlu kita ingat di dalam sirah ini tepat ya, cuman nggak dikutip di sini di bab ini, yaitu dunia sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Ya, Ustadz Firanda menulis di sini tidak disebutkan poin-poin penting dalam belajar sirah nabawiyah. Perhatikan kebijaksanaan Rasulullah dalam bermuamalah, yaitu ada Hudaybiyah di situ, tapi nggak didetail. Ya, kita bisa dapatkan detail dari pencarian sendiri. Mungkin di nanti perjanjian Hudaybiyah. Jadi kebijakan Rasulullah pada saat gencatan senjata, ya Rasul menulis surat, ya kalau gencatan senjata bahasa Arabnya sulhu Hudaybiyah, perjanjian damai. Rasulullah mengirim surat ke Habasyah, Najasyi, ya Raja Habasyah, ya yaitu dia masuk Islam tapi sendirian karena tidak berani mendeklarasikan. Kalau deklarasi Islam langsung dibunuh. Lalu surat ke Kisra, para penguasa Persia, ya yang ini yang merobek-robek. Setelah membaca dan memahami isi surat dakwah itu dengan penuh kesombongan, dia merobek-robek surat Rasulullah SAW. Dia tidak menyangka bahwa akibat dari perbuatan buruknya itu akan begitu dahsyat. Rasulullah SAW mendoakan keburukan bagi raja tersebut, sehingga kekuasaan yang selama ini dia bangun dan banggakan hancur berantakan. Ini salah satu hikmah, ya hati-hati dengan surat Rasulullah. Ya, surat Rasulullah adalah surat utusan Rabb, Raja alam semesta, ya bukan raja dunia dan akhirat. Seluruh alam punya Allah. Allah mempercayai Rasulullah SAW. Rasulullah tidak ngirim nuklir, ancaman nuklir gitu, tidak, surat aja. Aslim taslam, Bismillahirrahmanirrahim, Muhammad dan lain-lain. Aslim taslam, masuk Islam selamat kamu. Padahal di padang pasir, gergetan ini, Kisra ini gergetan. Orang lagi mau diambil peti kok ngirim surat. Dan kisah lain tetap datang tuh utusannya ke Rasulullah, minta upeti. Raja kami minta upeti, mana? Dan pulang kamu. Kalau aku tidak menghargai perjanjian bahwa diplomat utusan tidak boleh dibunuh, aku bunuh kamu. Begitu galaknya Rasul. Kaget ya. Pulang kamu, lihat raja kamu sana. Benar. Balik upeti nggak dikasih, begitu balik itu udah hancur. Persia itu sudah perang saudara, di mana anaknya membunuh bapak, ya dalam perebutan kekuasaan, ya gitu. Surat-surat beliau termaktub dalam hadis Bukhari dan lain-lain panjang. Surat-surat lain, surat kepada Hauzah bin Ali Hanafi. Kalau Raja Najasyi, saya sedang cari beritanya bahwa Raja Najasyi nggak berani deklarasikan keislamannya karena ada pendeta mendeklarasikan keimanannya langsung diinjak-injak, dibunuh di saat itu. Sejak itu dia menyembunyikan, padahal dia beriman. Ya, dia nulis syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia taruh di kantong. Waktu dia digiring oleh rakyatnya, apakah kamu masih beriman atau udah murtad, sudah mengikut agama baru? Imanku, aku masih seperti yang seperti ini. Ya, seperti apa yang ada di sini, maksudnya di kantongnya. Kantongnya itu dia tulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang berita ini saya dapatkan dari seorang syekh, tapi saya nggak sempat nyari referensinya sampai sekarang. Surat kepada Hauzah bin Ali al-Hanafi, penguasa Yamama. Surat kepada Muqawqis, ya, Muqawqis, pengusaha Iskandaria di Mesir, ya. Dan banyak beberapa surat yang tercatat di sejarah yang mungkin yang tidak tercatat begitu. Jadi intinya dalam perjalanan dakwah, ya kita mengikut jejak Rasulullah SAW. Ya, kebijakan Rasulullah itu tepat dalam kehidupan kita juga. Ya, begitu. Bagaimana Rasulullah, keberpihakan kita. Misalkan sekarang ada perang Amerika lawan Cina, terus gimana? Amerika terkenal ahli kitab, Prancis juga. Jadi raja yang menyimpan
ya, Raja Romawi yang menyimpan surat itu dijaga oleh Allah kerajaannya sampai sekarang. Bahkan surat itu pernah diserahkan ke Khalifah Ottoman Empire kalau nggak salah, masih utuh ya, di peti ya. Sekarang nggak tahu, mungkin di museum Ottoman Empire atau di Turki, nggak tahu ya gitu. Jika ada pertanyaan silakan, masih 15 menit lagi. 1 jam ya pengajian kita, dimulai kapan ya saya lihat sini 1 jam, atau saya sih pengennya menunggu yang datang jam 9 karena udah disebar pengumumannya jam 9 ya. Salah pengumuman. Ada beberapa yang hubungi saya, Ustaz kajian jam 9 ya. Iya nah, jam 9 ya, jadi ada kesalahan dan itu udah tersebar itu. Nah, saya pikir memang jam 9 ada perubahan. Khair, nggak apa-apa, silakan jika ada pertanyaan. Kalau tidak sambil menunggu bangsa Persia, kita masuk ke halaman 148. Bangsa Persia ya, kita akan beralih ke arah timur untuk melihat kerajaan Persia yang saat itu menguasai setengah bumi lainnya. Dahulu Persia menjadi simbol dalam kemajuan peradaban di segala bidang. Namun demikian moral dan akhlak mereka benar-benar berada pada titik terendah. Seperti lumrahnya pernikahan sedara di antara mereka. Meskipun hal ini sangat tabu dan buruk, namun ternyata hal ini tersebar di tengah bangsa Persia. Amat biasa ya ketika itu jika seorang lelaki menikahi putrinya, saudaranya atau bahkan ibunya, dan hal ini tidak hanya dilakukan oleh para bangsawan, mereka juga oleh kalangan jelata di antara mereka. Seorang raja berwenang untuk menikahi siapapun yang ia sukai dari rakyatnya, seperti Yazdegeret II, namanya Yazdegeret ya. Yazdegeret mungkin II, raja Persia yang menikahi putrinya sendiri, yang kemudian ia bunuh. Juga Bahram Judin, raja Persia yang menikahi saudarinya. Bahkan tak sedikit raja-raja Persia yang menikahi ibunya. Termasuk Genghis Khan. Kalau nggak salah beritanya Genghis Khan menikah dengan ibunya ya. Begitu, mungkin terpengaruh juga. Karena dia bukan agama Samawi, dia menyembah api, Majusi. Bayangkan bagaimana perbuatan yang diingkari oleh siapapun di muka bumi yang dianggap hina oleh fitrah manapun ternyata dianggap biasa oleh bangsa Persia yang akan maju dalam segala hal. Asal muasal perbuatan ini adalah ketika masa Kaban, salah satu raja Persia terbesar dalam sejarah, muncul seorang laki bernama Mazdak. Mazdak adalah salah seorang cendekiawan filsuf. Dia berpendapat bahwa sejatinya manusia memiliki persamaan dalam segala hal. Pendapat ini secara eksplisit ya sangat baik. Namun apakah maksudnya mereka sama dalam masalah hak dan muamalah? Tidak. Bukan hanya pada masalah ini saja, bahkan yang dimaksud adalah persamaan dalam masalah harta dan wanita. Tidak ada penghormatan sama sekali terhadap kepemilikan orang lain di kerajaan ini. Semua yang ada menjadi milik bersama. Siapa saja boleh memasuki rumah orang lain dan mengambil harta serta istrinya. Ya, serem sekali ya. Ya si filosof Mazdak nih. Jadi semua boleh ambil harta orang lain, masuk ke rumahnya, ambil istrinya. Dengan adanya nilai ini, orang-orang kuat mengambil kesempatan untuk merampas harta dan istri orang-orang lemah. Sedangkan orang lemah tidak mampu untuk berbuat apapun dan tidak mampu untuk memasuki rumah orang yang kuat. Bahkan mereka tidak mampu untuk mengadu kepada penguasa karena persamaan tersebut telah menjadi bagian dari agama di negeri Persia. Alhamdulillah. Ya, betapa beratnya hidup di zaman seperti itu. Moral rusak, harta juga rusak. Gak ada kepemilikan karena semua kepemilikan milik bersama. Karena milik bersama yang punya backing tentara berarti lebih kuat. Akhirnya kerajaan Persia mulai diliputi banyak permasalahan. Orang-orang enggan bekerja karena menganggap semua itu percuma jika akhirnya harta yang mereka raih tidak akan menjadi milik mereka. Ya itu efeknya. Ngapain kerja? Habis kerja ngumpulin duit, diambil begitu aja sama orang. Ya, nikah juga percuma. Lagi nikah yang enak, diambil sama orang.
Nauzubillah. Ya Allah, alhamdulillah alladzi bi nikmati tatimmu sholihat. Ya, kita bersyukur hidup dalam naungan hidayah ya, syariat Islam, walaupun belum 100% terlaksana di muka bumi ini, tapi imbasnya ada. Mereka malu seperti itu. Mereka nggak ada malu ini karena dihukum, jadi merupakan hukum. Ya, pencurian dan pembunuhan pun merajalela di mana-mana. Namun kafat tetap menganggap ini sebagai kebaikan karena ia merupakan bagian dari agama yang dibawa oleh Mazda. Yang ujung-ujungnya itu filosof. Aristo, Plato itu merusak, masuk ke agama Islam juga. Makanya jadilah itu orang-orang paham-paham Murji'ah, ya, itu terpengaruh dalam mensifati Allah. Itu karena mereka mempelajari filsafat terjemahkan ke bahasa Arab oleh Khalifah Al-Ma'mun yang menganggap Al-Quran itu kalam bashar, ya. Al-Quran bukan kalamullah. Itu masuk filsafat. Mereka menolak ta'til, menolak sifat-sifat Allah. Ya, jadi di mana saja filsafat itu merusak agama Yahudi, merusak agama Nasrani, merusak agama Islam, dan merusak agama Persia. Ya, begitu. Seorang yang hendak masuk menemui Raja Persia harus sujud terlebih dahulu hingga sang raja mengizinkannya untuk bangkit. Orang-orang terdekat raja seperti kalangan para peramal, pemimpin dan para menteri berdiri sejauh 5 meter dari raja. Sedangkan kalangan yang paling rendah di antara mereka hanya boleh berdiri sejauh 10 meter dari raja. Adapun para utusan yang datang, mereka hanya diizinkan untuk berdiri sejauh 15 meter dari raja. Bahkan siapa saja yang ingin mendekati raja, maka dia harus meletakkan kain putih di mulutnya agar nafasnya tidak mengotori singgasana raja. Nauzubillah. Bandingkanlah semua itu dengan akhlak Rasulullah SAW yang selalu menjabat tangan para tamunya dan tidak melepaskan tangan mereka hingga mereka yang melepaskannya terlebih dahulu. Bandingkanlah dengan Rasulullah SAW yang tidak akan memalingkan wajahnya dari para tamunya hingga mereka memalingkannya terlebih dahulu. Bahkan beliau SAW tidak pernah menelonjorkan kedua kakinya di depan orang-orang yang duduk bersamanya sebagai wujud kerendahan hati dan tawadunya beliau. Hadis riwayat Tirmidzi 2490 dinyatakan lemah oleh Albani dalam kitabnya Dhaif Sunan Tirmidzi. Ya, fenomena yang tidak kalah menyedihkannya adalah sistem pengkastaan pada bangsa Persia yang sangat diskriminatif dan zalim. Sistem dan urutan pengkastaan ada mereka adalah sebagai berikut, ya. Ya, alam mereka adalah sebagai: 1. Kasta raja, dan ini kasta yang tertinggi. 2. Kasta kalangan bangsawan nan mulia yang hanya terdiri dari 7 marga. Tidak mungkin ada seorang pun yang masuk kasta ini selain keturunan dari 7 marga ini. Kasta para pemuka agama, kasta para ksatria, yakni para ahli perang dan pemimpin pasukan. 5. Kasta cendekiawan, ahli ilmu, penulis, dokter dan penyair. 6. Kasta para pemimpin desa dan pengumpul pajak. 7. Terakhir kasta masyarakat jelata yang anggotanya melebihi 90% dari total penduduk kerajaan Persia. Mereka adalah para pekerja, petani, pedagang dan lain-lain. Nah, itu mirip-mirip Hindu, ya. Hindu, awal-awal Hindu begitu. Di Indonesia juga kayak gitu. Dahulu mereka dibelenggu dengan rantai dalam peperangan, sebagaimana yang disaksikan oleh kaum muslimin pada perang Uhud, perang Ubulan, yaitu perang pertama dari antara peperangan penaklukan Persia yang dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Saat itu Persia membelenggu 6.000 pasukannya dengan rantai. Setiap 10 orang diikat dalam satu ikatan rantai, sehingga perang tersebut juga dinamakan dalam sejarah dengan perang Zatus Selesil. Selesil adalah bentuk jamak dari silsilah, ya, dan maksudnya dalam bahasa Arab adalah rantai.
Ya, bayangkan bagaimana pura-puranya pasukan yang terpaksa berperang dan harus diikat dengan rantai di hadapan pasukan Khalid bin Walid yang sangat mendambakan kematian di jalan Allah. Ya, dan keburukan yang terburuk pada bangsa Persia adalah penyembahan mereka terhadap api. Tersebutlah ketika itu seorang lelaki bernama Zarathustra di Persia. Dia merupakan pembesar filsafat yang ketenarannya bukan hanya di Persia melainkan di seluruh muka bumi. Zarathustra adalah pencetus ajaran Zoroastrianisme yang menjadi agama bangsa Persia ketika itu. Di antara ajarannya adalah melarang segala aktivitas yang membutuhkan api, karena api adalah Tuhan mereka. Ia juga berkata, semua cahaya Tuhan menerangi setiap yang berada di timur. Demikianlah berbagai kerusakan besar di Persia. Ya, ini di antaranya Salman Al-Farisi dalam sirahnya, ada yang saya kutip. Dia itu bapaknya tokoh agama Majusi tapi bisnismen juga. Ya tuh kontraktor lah gitu, kaya. Akhirnya bapaknya sibuk. Pada saat bapaknya sibuk, Salman itu diikat, dirantai di rumah, nggak boleh kemana-mana. Dia seperti dipingit, anak laki yang dipingit, nggak boleh keluar. Lalu karena bapaknya sibuk, dia diandalkan Salman. Salman disuruh keluar untuk melihat tanahnya, banyak tanahnya juga, nggak balik-balik. Ya, bapaknya heran, nggak taunya dia lagi ke arah pertanian, dia lihat seorang pendeta sedang beribadah, Kristen di gereja. Lalu dia kagum, dia lihat indah sekali. Ayo berjam-jam dia, mungkin sampai beberapa hari. Akhirnya bapak cariin, ketangkap, belum dipulangin, dirantai langsung, nggak boleh kemana-mana. Salman bilang, aku melihat agama yang lebih bagus dari agama kita. Jadi tugas Salman waktu itu menjaga api, nggak boleh mati sama sekali di rumahnya, di tempat peribadatannya. Tapi dia dirantai, lalu dia kirim surat ke pendeta, jika ada kelompok yang ingin ke Syam, tolong bawa aku. Akhirnya dia disiapkan, dia ke Syam. Di Syam dia jumpa pendeta yang Kristen, lalu dia masuk, diterima. Saya ingin beragama Kristen, lalu menjadi. Tapi di situ dia lihat pendeta itu buruk, kata dia, secara singkat begitu. Mengumpulkan pundi-pundi emas. Ya, dia bilang ini berinfak disimpan ada beberapa pundi. Akhirnya meninggal. Ya, dia bilang ini orang buruk. Ya, nggak perlu diurus. Apa kamu menuduh? Keburukannya ini adalah dia menyuruh kita berinfak, tapi infaknya itu buat dirinya sendiri. Ya, berapa pundi-pundi itu. Akhirnya di mana buktinya dikeluarkan oleh Salman? Benar. Melihat seperti itu, jamaahnya marah dan udah nggak usah diurus, disalib aja ini. Ya, jadi pendeta itu disalib. Itu kisahnya. Dan Salman ini sungguh mengagumkan, ya, proses mencari hidayah. Ya, sampailah dia ikut Yahudi, sampailah dia jadi Buddha dan lain-lainnya. Panjang sekali kisahnya saya dapatkan, ya, dari kisah dari perawinya yaitu Imam Ahmad, ya, Al-Bazzar, hadis min hadisin Baridah, ya, begitu. Hadisnya hadis hasan, panjang sekali. Suatu Tirmidzi juga meriwayatkan, Ahmad, Tirmidzi dan lain-lain. Ya, intinya Salman Al-Farisi adalah hamba Allah yang benar-benar mencari kebenaran. Ya, oleh sebab itu salah satu tafsir suratul Jumu'ah, ya, wa min akharin, dan diantara yang lain yaitu non-Arab, ya. Pada saat ayat itu dibacakan, Rasulullah memegang Salman Al-Farisi, ya, karena dia bukan orang Arab, begitu. Kalau ayat itu kan jatuh alaihim, ya, Rasulullah dari minhum min Arab, berbahasa Arab, ya, postur tubuhnya seperti Arab. Tapi ada yang bilang Rasulullah juga bukan bahasa Arab, karena Rasulullah dari bukan Arab Yaman.
ya aslinya dari Nabi Ibrahim, Palestina. Gitu. Ada pertanyaan? Bebas pertanyaannya, silakan. Ya, sudah 1 jam kita jadi pekan depan tolong pengumumannya diganti karena disebarkan. Nanti kalau ada yang mau datang kasih informasi. Terus pakai spidol aja. Kalau ini diganti aja itu jamnya. Demikian insya Allah ini kegiatan yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Dimana kita harus mempunyai waktu untuk membaca sirah ini. Kita bisa baca sirah sendiri, tapi mungkin ya banyak komitmen yang tidak terlaksana kalau sendirian. Kalau berbentuk majelis, Anda bisa baca sendiri di rumah, ya. Tapi kalau dengan dibacakan dan ditambahkan atau ada tanya jawab, itu lebih bermanfaat. Dan ini sebagaimana amanah dari penulis, di mana saya dikasih gratis, ya. Kalau bisa diajarkan, dan saya komitmen selalu ingin menghabiskan ini entah berapa tahun, wallahu a'lam. Demikian, saya mohon maaf jika ada tambahan yang tidak tepat dan kata-kata yang tidak tepat, ya, tidak berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.